Ada lagi yang lain, ayo. Ya, boleh. Jadi kalau imam menghadapi orang yang emang tuh Ya, kita menghadapi cara menghadapi orang seperti benalu cari untung doang. Kita kan pintar semua. Tahu benalu pasti ngerti, oh benalu ini dimin aja nggak usah dikeperhatiin. Kalau perlu kita layan sampai dia bertobat. Kamu jangan jadi benalu mulai hari ini. Dan lagi, ya. Itu kerinduan Tuhan. Harus mecah-mecah. Harus mecah-mecah. Maka itu 3.000 jiwa langsung dipecah ke rumah-rumah. Jadi nanti ada Boleh, sebulan sekali ayo rame-rame kita kumpul, tidak apa-apa. tapi nggak harus Nggak rutin. Jadi boleh kita kumpul sesekali, tidak apa-apa. Masih ada? Ya. Bukan kerja baik, 30% yang melakukan yang Alkitab tulis. 30%-nya bukan, katakan begini. Yang dibuat oleh gereja yang sekarang ini itu 70% nggak ditulis oleh Alkitab, bukan 30% gereja benar, tidak. Bukan itu maksudnya. Yang dikerjakan gereja contohnya sekolah Alkitab itu nggak ada. Sekolah Alkitab itu nggak ada. Worship leader itu nggak ada ayatnya. Itu ya, nggak ada. Apalagi sebutkan apa saja saya bisa tunjukkan. Ya, nggak ada. Jadi hanya 30% yang dilakukan gereja itu ada di Alkitab, dan 70% tidak. Ya, salah tapi bukan dosa. Ingat dulu ya. Ngerti nggak kata ini? Salah tapi bukan dosa. Tapi juga nggak perlu digunakan karena nggak ada ayatnya. Itu termasuk liturgi itu salah. Ya. Ya. Tadi kan kita baca di ayat yang keberapa itu Kisah Rasul dari saya lupa pasal 1 pasal 4 yang mengatakan bahwa walaupun mereka di komunitas tapi kalau ada ibadah di bait suci mereka datang. Nah kepada orang tua yang masih belum ngerti ini ya nggak apa-apa. Kalau minggu ikut mereka sama-sama aja tunjukkan bahwa kalian masih ke gereja bersama mereka. Tapi di jam lain kita datang ke komunitas ini nggak apa-apa. Nah mereka juga begitu zaman itu. Mereka nggak lepas dari bait suci, mereka nggak lepas dari sinagog, mereka tetap pakai cara Yahudi kalau hari ibadah mereka. Tapi lebih banyaknya mereka di komunitas itu. Ada lagi yang lain? Jadi pokoknya kalau kumpul datang sebagai keluarga. Jangan menanti siapa yang khotbah, siapa yang berbicara, enggak, datang aja. Walaupun nggak ada yang khotbah, nggak ada apa, kita cuma sharing mendoakan. Ayo, ada yang sakit, kita keroyok dalam doa. Lalu kalau nggak punya uang kita keluarkan uang kita, ayo kita kumpulkan. Saya pernah jadi gembala selama 13 tahun karena dipaksa. Gembala gereja, saya buat liturgi juga, ngikuti peraturan. Tapi nggak ada kolektor. Wah, bendaranya marah. Terus gimana kita dapat uang untuk bayar listrik? Saya tunggu dulu. Saya bilang pada bendara, hitung sekarang berapa keperluan sebulan untuk maintenance, untuk listrik, untuk air, untuk gaji satpam, untuk segala macam itu berapa? Hitung, sekian, baik. Saya umumkan. Mulai hari ini ketika saya jadi gembala saya tidak mau ada kantong kolektor. Ya, semua harus masuk ke kotak kalau mau beri. Nggak beri pun tidak apa-apa. Tapi setiap bulan kita perlu sekian yang rutin untuk biaya-biaya ini. Luar biasa. Zaman itu belum ada ATM. Jadi bendahara gereja selalu sediakan belangku wesel. Tahu kata wesel ya zaman dulu yang buat kirim uang itu. Ya hijaunya hijau kaki namanya. Nah, jadi uang kas harus 0. Saya tidak mau ada uang kas di gereja. Wah, marah juga bendahara. Sudahlah, diam dulu. Saya bilang, begitu hari ini ada sisa, setelah kita hitung semuanya, langsung hari Senin jalan. Bagi kepada rekan-rekan hamba Tuhan. Saya sudah punya ratusan alamat rekan-rekan pendeta di banyak desa pedalaman yang saya harus tolong mereka. Nah, satu hari ada jemaat sakit. Ternyata operasi perlu sekian, diperkirakan. Diumumkan di gereja selesai kebaktian. Hari ini kita kumpulkan persembahan karena ada saudara kita sakit. Saudara, tiap kali saya kumpulkan persembahan selalu lebih dari yang diminta. Selalu lebih dari yang diminta. Maka lebihnya itu langsung Senin jalan. Oke. Satu hari lagi dapat surat dari desa namanya Ampel di daerah Salatiga. Kami perlu sepeda. Waktu itu sepeda tahun 79 harganya kira 13.000 rupiah. Oke. Saya bacakan surat itu. Sekretaris gereja baca. Sekarang kita kumpulkan persembahan untuk beli sepeda.
Setelah dihitung, jadi hitung uang itu sebelum jemaat bubar supaya tahu jumlahnya berapa. Saudara tahu dapat berapa sepeda hari itu? Dapat 5 sepeda. Nah bendahara bilang, masa beli semua? Yang minta cuma 1. Saya bilang, hei, ini untuk sepeda. Beli 5. 4 taruh di kantor. Percaya Tuhan akan gerakan. Ada yang perlu sepeda. Betul, nggak sampai sebulan habis 4 itu juga. Nah di situ cuma tuh mulai percaya. Ternyata lebih enak begitu. Bendahara nggak pusing karena 0 terus. Mau dihitung apanya nggak ada. Wah itu luar biasa betul. Itu kami didatangi banyak gereja untuk belajar. Kok bisa? Karena jemaat mau memberi. Satu hari kekurangan. Nah saya sudah bilang, siapa yang mau jadi bendahara dadakan? Saya bilang begitu. Artinya begini, kalau di tengah-tengah minggu ada yang perlu. Lah kalau nunggu minggunya mati dulu nih orang kalau sakit. Ya, jadi saya minta siapa yang mau dihubungi? Saya kagum. Banyak yang menyatakan diri. Hubungi saya kalau ada apa-apa. Nah, ini yang jadi bendahara darurat. Begitu perlu apa di tengah-tengah minggu. Atau tiba-tiba pemasukan bulan ini untuk listrik untuk apa itu nggak cukup. Diumumkan. Yang masuk sekian, ternyata kurangnya sekian. Ada yang memberi. Dan betul-betul kami praktekkan kisah Rasul ini. Itu 13 tahun, saudara. Setelah saya pindah dari situ, gereja itu kacau jadinya. Karena pemimpin atasnya senior kami itu nggak suka dengan cara itu. Ya sudah, saya serahkan, saya nggak mau ribut. Jadi bisa pakai itu. Jelas, ada lagi mau tanya? Ya. Kalau kata gereja banyak kan yang mengajarkan tertanam di gereja. Ya. Itu menurut Bapak? Nggak ada ayatnya itu lagi. Mana ayatnya tertanam? Kata gereja lokal saja nggak ada. Maaf ya, saya mau tunjukkan arti kata itu di semua gereja itu cuma koleknya jangan kemana-mana, cuma itu saja. Itu loh. Kita ini harus bertumbuh di dalam firman, bukan di dalam gereja organisasi. Nah, jadi komunitas ini gereja lokal. Kalau kita pakai istilah mereka. Saya bertumbuh sampai hari ini dengan cara seperti itu dan luar biasa. Ada senior-senior yang luar biasa. Tadi pagi salah satu senior saya baru Tuhan pemakaman dipanggil Tuhan di Jumat yang kemarin. Ada orang-orang hebat. Jadi nggak ada kata tertanam gereja lokal itu nggak ada. Ada lagi yang lain? Jelas semuanya? Mau maju terus dengan cara ini? Iya, harus pakai yang Tuhan mau dalam hidup kita ini.